Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya. Pagi hari ini saya kembali mengisi konten di channel saya ini. Kali ini tentang mungkin agak berat sedikit tentang filsafat dan konsep kesemestaan. Jadi saya akan membahas tentang 3 hukum semesta. 3 hukum semesta yang berlaku untuk semua entitas yang ada di dalam semesta ini. Nah, sebelum masuk ke 3 teori atau hukum itu, konsep itu, silahkan saya mohon Anda untuk menonton potongan video berikut ini. Kebenaran meskipun nggak dilakukan itu harus diomongkan terus. Sekali kebenaran didiamkan, entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi, maka Allah akan mencabut barokatul ardh dan pasti akan terjadi prahara besar, pasti terjadi kiamat. Dan itu na'udzubillah min syarri apa? Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, saya pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadhu. Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premani, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono ngandel lah, pokoknya ngomong terus. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizolim antaz zolim. Allah tidak akan mencabut barokatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antaz zalim. Oke, demikian tadi potongan video dari salah satu tokoh muslim di tanah air, Gus Baha. Jadi poin yang disampaikan oleh Gus Baha tadi dalam potongan video itu adalah kita semua diharapkan untuk terus berani mau menyuarakan kebenaran. Meskipun kebenaran itu mungkin pahit, tidak untuk kita, pahit untuk kita, mungkin pahit juga untuk orang lain. Tetapi poin penting yang disampaikan Gus Baha, maka umat manusia dimanapun kita berada, Anda berada, terus menyuarakan kebenaran. Nah, itu poinnya. Nah, kaitannya dengan tema saya pada hari ini di channel ini, yaitu 3 hukum semesta. 3 hukum semesta yang saya hubungkan dengan poin yang tadi disampaikan oleh Gus Baha dan dihadapkan dengan kondisi kekinian, tidak hanya pada skop kecil, tapi skop makro, tidak hanya pada di lokasi yang sifatnya tingkat lokal, tetapi regional, kemudian nasional, juga global. Nah, 3 hukum semesta ini perlu kita cermati bersama untuk kontemplasi kita, kemudian kita bisa memposisikan diri kita masing-masing di mana legal standing kita di tengah-tengah hiruk-pikuk komunitas dunia ini. Bukan hanya yang bersifat skala kecil atau dusun atau desa, tapi global. Nah, 3 hukum semesta yang saya maksud itu yang pertama adalah hukum energi, kemudian yang kedua adalah hukum kausalitas, dan yang ketiga adalah hukum keseimbangan. Nah, di dalam referensi teologi, terutama buku-buku teologi yang berat, maka Anda akan bisa menemukan 3 hukum semesta ini. Yang saya katakan tadi, hukum energi, kemudian hukum kausalitas, dan yang terakhir, yang ketiga adalah hukum keseimbangan. Di dalam teologi Vedic bahasanya atau Veda, itu sudah banyak dituliskan tentang energi. Ya. Kemudian di fenomena sekarang ini beberapa tahun terakhir atau bisa dikatakan 1 dasawarsa terakhir ini, umat manusia banyak sekali yang punya interest untuk menekuni dunia spiritual, khususnya meditasi. Ya, nah meditasi juga bagian salah satu aktivitas yang mengarah kepada tidak hanya hal yang dinamakan hukum energi tadi, kemudian juga dia berusaha mengkonsentrasikan
memahami bagaimana hukum kausalitas itu berjalan pada satu individu tertentu, pada seseorang, kemudian bagaimana juga hukum keseimbangan itu berjalan. Itu salah satu saja caranya, karena menurut pendekatan Vedic tidak hanya melakukan meditasi, tetapi ada cara lain yang mirip-mirip. Di antaranya itu adalah tapa, brata, yoga, dan samadhi. Nah, meditasi ini bagian daripada yoga. Ya, jadi ada 4 jalan menurut Vedic itu. Tapa, brata, yoga, dan samadhi. Nah, berkaitan dengan fakta di lapangan beberapa tahun terakhir, tidak hanya di tanah air, pada skop yang besar, karena di dalam peradaban manusia global ini, telah dibuat semacam klaster manusia. Jadi pengklasteran itu memang secara kasat mata sulit untuk ditangkap, sulit untuk dipahami, sulit untuk dicermati, tetapi ada. Ya, ada. Kalau saya menangkap itu, mungkin secara global itu klasternya itu ada 4 klaster manusia. Tapi ada pihak atau orang yang mengklasterkan sampai 7. Ya, ada 2 klaster di bawah itu, misalnya kelompok meleca namanya, ya, atau apalagi satu namanya istilah di era Majapahit dulu, ya. Tetapi secara umum saya lihat hampir ada kemiripan antara paham A, paham B, paham C, paham D. Jadi manusia itu ada 4 klasternya, ya. Ada bahasa Indonesianya mungkin disebutkan klaster yang seseorang itu dia tidak tahu dirinya tidak tahu, kemudian dia tidak tahu dirinya tahu, dia tahu dirinya tidak tahu, dia tahu dirinya tahu. Itu contoh, ya. Kemudian dalam referensi Vedic juga ada klaster yang disebutkan namanya Karmin, kemudian Bhakta, kemudian Jenanin, kemudian ada klaster Raja, ya. Itu yang kita cermati dari referensi teologi. Nah, secara konkret tuh 3 hukum semesta ini pasti berjalan kepada semua entitas ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Ya, ketika satu individu, satu makhluk, satu benda, satu makhluk lah bahasanya, benda, makhluk, apapun itu yang menjadi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka dia tidak akan terlepas dari ruang dan waktu dan juga dari 3 hukum ini. Hukum energi, hukum kausalitas, sebab akibat, dan hukum keseimbangan. Nah, melihat fenomena di lapangan hari ini secara global, hiruk pikuk di tengah dunia ini, termasuk Indonesia ada di dalamnya. Bagi mereka yang masih di jalan dekat dengan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Gus Baha tadi, maka dia lebih memilih jalan yang tetap di jalur rel yang menjadi pijakan orang-orang yang ingin kembali ke rumah Tuhan itu. Seperti yang dikatakan oleh Gus Baha tadi, tetaplah menyuarakan kebenaran. Ya. Nah, jadi setiap entitas termasuk manusia, hewan, tumbuhan, binatang, benda mati, dan lain sebagainya terikat oleh 3 hukum ini. Nah, ketika satu negara seperti Indonesia contohnya, yang beberapa tahun ini kalau kita simpulkan itu mungkin banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan. Ya. Sekali lagi saya katakan, mungkin banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan. Juga di negara-negara lain yang mengalami kondisi yang hampir serupa. Misalnya bagaimana terjadi krisis politik di Korea Selatan beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Kemudian baru 2-3 hari yang lalu, kalau tidak salah tanggal 23 April kemarin terjadi gempa besar di Turki. Ya. Nah, memang kondisi semesta hari ini tidak menentu. Nah, kenapa demikian? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa demikian? Ya, karena alam ini sedang mencari titik keseimbangannya.
Jadi ketika kondisi alam besar, tidak hanya bumi, tapi semesta yang terdiri dari bermiliar-miliar galaksi itu. Kalau bumi kan kecil sekali dibandingkan dengan galaksi yang besar itu, bermiliar-miliar galaksi itu. Nah, konfirmasi misalnya kita lebih spesifik di Indonesia. Apabila keadaan Indonesia ini begini-begini saja, kemudian terus mengalami keterpurukan, banyak persoalan yang tidak selesai, tidak tuntas, ekonomi rakyatnya merana, oknum-oknum elit di atas berpesta pora dengan melakukan korupsi besar-besaran, aparat hukumnya itu tidak kurang, bahasanya mungkin kurang bekerja sebagaimana tugas pokok fungsinya. Akhirnya semua kembali kepada diri masing-masing. Karena saya sering mengatakan, dengan kondisi yang seperti ini, tidak cukup manusia biasa untuk menyelesaikan persoalan ini. Di satu negara loh. Bahkan Avenger, kalau dia berkumpul, masuk ke kepalanya pemimpin satu negara, belum tentu bisa menyelesaikan. Karena apa? Karena memang kondisi real di lapangan, entah itu negara A, negara B, negara C, termasuk Indonesia. Apabila persoalannya terlalu rumit dan sulit diselesaikan oleh manusia, maka tinggal menunggu 3 hukum semesta itu. Hukum energi, hukum kausalitas, hukum keseimbangan. Semesta atau alam itu akan mencari keseimbangannya sendiri. Makhluk-makhluk yang ada di dalamnya adalah entitas-entitas yang merupakan bagian-bagiannya. Dan ini pun yang dihubungkan oleh hubungan yang dinamakan oleh vibrasi antar elemen-elemen akan terconnecting. Sehingga apa yang diinginkan oleh semesta itu, semestalah yang akan melakukan. Jadi tak seorang pun manusia di muka bumi ini, apalagi manusia di Indonesia ini, mampu menyelesaikan persoalan yang di luar kemampuan manusia itu sendiri. Jadi alamlah yang akan menyelesaikan bagaimana solusi persoalan-persoalan di satu tempat, di satu kawasan, di satu negara, termasuk Indonesia ini. Nah, itulah hal yang ingin saya sampaikan berkaitan 3 hukum semesta ini. Jadi hukum energi berlaku. Energi itu tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya berpindah dari wujud satu ke wujud yang lain. Ya. Vibrasi itu ada. Vibrasi dan energi itu 2 elemen yang saling berhubungan. Dan vibrasi mengkonekting antara satu entitas dengan entitas lainnya yang ada di semesta ini. Kemudian hukum kausalitas. Jadi kalau kita menabur angin, pasti menuai badai. Kalau kita menanam benih padi, maka kita akan memanen padi. Kalau kita menanam jagung, maka kita akan memanen jagung. Silakan saja. Itu semua adalah pilihan hidup untuk masing-masing. Anda, saya bisa saja berbohong. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Boleh saja. Untuk mencapai hasrat duniawi Anda. Atau saya. Tetapi saya atau Anda tidak akan mampu berbohong terus-menerus sepanjang hidup kita. Maka sering orang mengatakan, walaupun kebohongan itu lari secepat kilat, tapi satu waktu kebenaran akan melampauinya. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Said Api dulu, almarhum. Nah, itu juga kontemplasi untuk kita hidup bernegara. Ya, itu yang perlu dipikirkan oleh kita semua. Kemudian hal yang ingin saya titipkan yang paling penting. Di tengah negeri kita ini, pro kontra, polarisasi yang berkaitan dengan kekuasaan dan politik itu masih terjadi. Dan itu tidak bisa dihindari. Yang paling aneh, bagaimana mungkin masih ada saudara-saudara kita
yang sangat percaya pada satu oknum, sosok oknum yang sudah berbohong berkali-kali masih dipercaya. Ini aneh. Saya sendiri tidak bisa memberikan jawaban kenapa fenomena itu terjadi. Apakah dia tidak paham tentang kebenaran? Belum tentu juga. Karena banyak yang punya ijazah. Sampai sarjana. Sampai profesor. Ya, ini menarik. Tetapi menjadi sebuah bahan untuk melakukan diskusi, debat. Kenapa masih ada sosok-sosok yang sangat permisif terhadap tidak hanya satu kebohongan. Permisif terhadap kebohongan yang berulang-ulang dilakukan oleh seseorang, oknum. Bahkan yang lebih aneh lagi, dianggap oknum ini berprestasi. Itu hal yang paling krusial dan menjadi pertanyaan besar saya secara pribadi. Mudah-mudahan melalui channel ini, apa yang saya sampaikan bisa sampai kepada Handetolan dimanapun Anda berada, kemudian melakukan kontemplasi bersama, kemudian menata diri kita bersama, karena memang kita seorang diri secara personal sulit untuk memperbaiki keadaan. Semua harus kita perbaiki dari dalam diri kita sendiri dengan memahami 3 hukum semesta itu. Ya paling tidak, kalau tidak enak hati, kita janganlah permisif terhadap hal-hal yang tidak benar. Terakhir, kita sudah bagi Anda atau saya dan Anda yang sudah berusia setengah umur, kita hanya mencari bekal untuk mati kelak. Tidak lagi memikirkan duniawi terlalu jor-joran. Kalaupun masih melangkah ke arah itu, tapi tidak dengan bahasanya, kalau bahasa rakyatnya maruk, ya kemaruk bahasanya, maruk ya. Nah, demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan potongan video dari Gus Baha tadi bisa menyemangati kita semua untuk terus menyuarakan kebenaran dan mencermati 3 hukum semesta untuk kehidupan kita semua menjadi lebih baik. Terima kasih, selamat pagi.